Saat Cina datang ke Afrika, mereka mengatakan, kami tidak akan memberikan bantuan atau amal, namun kami ingin berdagang dan berbisnis. Ya, Cina menyerbu Afrika. Tidak kurang dari dana sebesar 340 miliar telah dibenamkan oleh Cina di benua hitam Afrika. Cina adalah salah satu investor terbesar di Afrika. Kenapa Cina begitu getol meminjamkan utang dan berinvestasi di Afrika? Dan Barat pun seperti kebakaran jenggot melihat aksi Cina di Afrika. Lalu apa saja yang dilakukan Barat menghadapi strategi Cina yang begitu masif berinvestasi di negara-negara Afrika? Jumlah investasi Cina di Afrika telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak tahun 2000-an. Beberapa fakta terkait investasi Cina di Afrika adalah sebagai berikut. Sebagian besar investasi Cina di Afrika fokus pada sektor energi dan infrastruktur, seperti pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan, dan rel kereta api. Namun, Cina juga melakukan investasi di sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Banyak negara di Afrika yang menyambut investasi Cina karena investasi ini dianggap memberikan akses ke teknologi, tenaga kerja, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka dengan tanpa mempersoalkan atau mencampuri politik negara-negara Afrika yang dibantu. Poin ini yang sangat disukai oleh negara-negara Afrika. Beda dengan investasi negara-negara Barat yang selalu penuh syarat dan ketentuan, dan cenderung mencampuri serta mengarahkan politik di negara-negara tujuan investasinya. Namun, investasi Cina di Afrika juga mendapatkan banyak kritik dari beberapa pihak, seperti negara-negara Barat dan organisasi lingkungan yang menuduh Cina melakukan praktik eksplorasi sumber daya alam Afrika dan tidak memperhatikan hak asasi manusia dan lingkungan. Ya, cukup kita pahami, isu hak asasi manusia dan isu lingkungan merupakan bahasa standar dari pihak Barat. Apalagi kalau negara yang disasar kedua isu itu dianggap bukan sekutu atau malah lawannya. Ya siap-siap saja untuk diganggu terus-menerus oleh media Barat. Padahal Barat harusnya bercermin. Entah sudah berapa banyak negara di dunia hancur karena keinginan untuk menguasai sumber energi di negara tersebut. Sebut saja Irak, Libya, Suriah, dan lain-lainnya. Cina bukan hanya berinvestasi dengan menjalin joint operation atau membentuk perusahaan patungan dengan pengusaha lokal, namun juga memberikan bantuan serta pinjaman utang kepada negara-negara Afrika. Menurut data dari Channel Global Investment Tracker, pada tahun 2020, negara-negara di Afrika dengan investasi terbesar dari Cina adalah sebagai berikut. Silakan baca sendiri ya, saya bacakan 3. Angola 43,6 miliar dolar, Nigeria 26,3 miliar dolar, Afrika Selatan 25,5 miliar dolar. Investasi Cina di Afrika terutama difokuskan pada sektor energi dan infrastruktur, seperti pembangkit tenaga listrik, jalan tol, pelabuhan, dan rel kereta api. Namun Cina juga melakukan investasi di sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur di beberapa negara di Afrika. Berikut adalah top 10 negara di Afrika yang memiliki utang kepada Cina dan perkiraan jumlah utang mereka per akhir 2020. Saya bacakan 3 saja ya, lainnya silahkan baca sendiri. Pertama, Angola utangnya sekitar 42,6 miliar dolar, Ethiopia 13,7 miliar dolar, Zambia sekitar 9,9 miliar dolar. Selanjutnya silahkan baca sendiri. Secara keseluruhan, total hutang Cina yang dikucurkan ke negara-negara Afrika sebesar 109,3 miliar dolar. Berikut isu-isu yang menyerang Cina yang paling sering dilontarkan oleh negara-negara Barat maupun media di Barat, yaitu isu tentang debt trap diplomasi atau diplomasi jebakan utang.
Tuduhan bahwa Cina sedang melakukan strategi jebakan utang kepada negara-negara Afrika awal mulanya berasal dari dokumen selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Laporan yang berjudul The Elements of the China Chilling yang disusun oleh The Policy Planning Office of the Secretary of State. Tidak mengherankan kebijakan Trump terhadap Cina demikian kerasnya, karena buku manualnya saja banyak berisi laporan tentang kekhawatiran dan bahaya yang ditimbulkan atas strategi global Cina, khususnya strategi Cina di benua Afrika. Sebelum lanjut, kita perlu memahami dulu, debt trap policy itu apa, yang gencar dituduhkan banyak pihak, khususnya dari Barat ke Cina. Debt trap policy atau kebijakan jebakan utang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kebijakan atau strategi pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak tertentu, biasanya negara atau lembaga keuangan, kepada pihak lain yang tidak mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Memang dibentuk supaya tidak mampu. Pemberi pinjaman dengan sengaja memberikan pinjaman yang besar dengan tingkat bunga tinggi kepada penerima pinjaman yang nantinya tidak mampu membayar, sehingga mereka terjebak dalam jebakan hutang atau debt trap yang sulit untuk melunasinya. Tuduhan debt trap policy sering dikaitkan dengan praktik pemberian pinjaman oleh Cina kepada negara-negara berkembang, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Cina dianggap menggunakan pinjaman untuk mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi di negara-negara tersebut, dan meningkatkan kontrol terhadap sumber daya alam dan infrastruktur di negara-negara target. Beberapa negara peminjam juga dianggap telah terjebak dalam jebakan hutang dengan Cina dan kesulitan untuk membayar kembali pinjaman mereka. Namun di sisi lain ada juga pandangan bahwa tanggung jawab atas pengelolaan utang harus dipikul oleh kedua belah pihak. Ya tentu saja ini karena kesepakatan kedua belah pihak. Dan bahwa negara peminjam harus memperhatikan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Selain itu, beberapa negara peminjam dianggap menggunakan pinjaman tersebut secara tidak efektif dan kurang transparan, sehingga juga bertanggung jawab atas masalah hutang mereka. Ya, jadi tidak boleh ditimpakan hanya pada salah satu pihak, karena ini kesepakatan kedua belah pihak. Seorang petinggi Bank Cina yang memberikan kredit ke beberapa proyek di Afrika mengatakan bahwa Barat selalu memandang negara-negara Afrika tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bodoh, negara korup, dan negara bodoh yang tidak mampu secara teliti membaca kontrak ulang dan resiko-resikonya. Sehingga para pemimpin negara Afrika dianggap menyodorkan dirinya tanpa memahami bahwa negaranya masuk dalam debt trap policy atau kebijakan jebakan utang. Namun pihak Cina membantah dan mengatakan bahwa sebelum penandatanganan kontrak, kedua belah pihak selalu membahas masing-masing klausul secara hati-hati. Karena bila terjadi bad debt atau gagal bayar, sesungguhnya merugikan kedua belah pihak, setidaknya selama masa kontrak, katakan 10 tahun ke depan. Menurut saya logis alasannya, dan saya yang pernah bekerja di bank sangat memahami pernyataan ini. Dari laporan kebijakan jebakan hutang di Afrika, Bloomberg, salah satu media berpengaruh di Amerika, penyedia platform keuangan juga, melakukan investigasi dan menemukan bahwa apa yang dituduhkan oleh negara barat serta medianya tentang diplomasi hutang Cina tidak terbukti. Dan kondisi ini persis seperti di Indonesia. Oposisi di Afrika juga terus-menerus menyerang pemerintah atas kerjasamanya dengan Cina. Isu yang dihembuskan persis sama dengan apa yang ada di Indonesia, yaitu kekhawatiran aset negara digadaikan sebagai jaminan. Dan apabila terjadi gagal bayar, maka aset akan dikuasai oleh Cina. Familiar ya dengan media-media di Indonesia juga seperti itu. Ya, sebaiknya mulai sekarang kamu ya teman-teman mulai belajar fokus pada data dan fakta, bukan memperbanyak narasi dan hoax. Oke, setuju? Kenapa negara Afrika sangat welcome terhadap Cina? Pertanyaannya, kenapa negara-negara di Afrika sangat welcome terhadap masuknya Cina?
dan kurang antusias menyambut pihak Barat. Padahal sebelum Cina masuk, negara-negara Barat cukup banyak memberikan bantuan kemanusiaan melalui berbagai LSM, lembaga swadaya masyarakat atau NGO. Cina memahami bagaimana negara-negara Afrika sudah muak terhadap berbagai bantuan Barat yang penuh syarat dan ketentuan. SNK berlaku, serta sesungguhnya tidak ada ketertarikan Barat untuk benar-benar mensejahterakan dan membuat suatu negara menjadi mandiri. Saat Cina datang ke Afrika, mereka mengatakan, kami tidak akan memberikan bantuan atau amal, namun kami ingin berdagang dan berbisnis. Negara-negara Afrika pun menyambut dengan senang hati tawaran itu. Karena bagi Afrika, problem utama adalah kelangkaan dana untuk membangun infrastruktur sebagai prasyarat suatu negara untuk bertumbuh ekonominya. Mengutip salah satu aktivis menggambarkan seperti ini. Cina adalah seperti pemuda di perempatan jalan yang menawarkan bunga indah kepada seorang gadis Afrika yang sedang mencari pasangan. Tentu saja tawaran ini disambut dengan tangan terbuka.